Sikap kepemimpinan Ki Kandim yang terpuji itu didengar oleh Sultan Cirebon, sehingga pada suatu waktu Ki Kandim diundang oleh Sultan Cirebon. Setelah Ki Kandim menghadap Sultan Cirebon menghaturkan sembah baktinya, kemudian Sultan mengangkat Ki Kandim menjadi keluarga keraton, dan seketika itu diberi tugas sebagai eksekutor bagi terpidana yang telah dijatuhi hukuman gantung dengan gelar Ki Judipati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Edot, sebuah channel yang menggali tentang budaya dan sejarah sebuah daerah. Pada episode kali ini saya akan mengungkap sebuah cerita di balik nama Desa Kejuden yang ada di Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Sebelum lanjut, silahkan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Kang Edot, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Mudah-mudahan channelnya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar channel ini terus berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video terkait budaya dan sejarah sebuah daerah. Baik, kita mulai saja ceritanya. Awal mula sejarah nama Desa Kejuden bermula pada sebuah kisah. Ki Ageng Menit, disebut pula Ki Ageng Lurah, adalah orang yang berjasa dalam mendirikan Padukuhan Lurah. Dalam mengemban tugas dari Sultan Cirebon, sekarang Padukuhan Lurah menjadi Desa Lurah, yang wilayah kekuasaannya meliputi Padukuhan Keduanan, Padukuhan Kejuden, dan Padukuhan Getasan. Ki Ageng Lurah mempunyai putra 5 orang. Kesemuanya diberi tugas oleh ayahandanya untuk memimpin padukuhan di wilayah kekuasaannya, yaitu putra pertama ditugaskan sebagai pemimpin di Padukuhan Kebarapan, kemudian dikenal dengan nama Ki Gede Kebarapan. Putra kedua diberi tugas sebagai pemimpin Padukuhan Keduanan, kemudian dikenal dengan nama Ki Gede Keduanan. Putra ketiga diberi tugas sebagai pemimpin Padukuhan Kejuden, kemudian dikenal dengan nama Ki Gede Judipati atau Ki Gede Kejuden. Putra keempat, seorang perempuan diberi kekuasaan di Padukuhan Getasan, dikenal dengan nama Nyi Gede Getasan. Putra kelima menempati Padukuhan Lurah, disebutnya Lurah Gede. Putra ketiga Ki Ageng Lurah yang diberi tugas sebagai pemimpin di Padukuhan Kejuden, nama aslinya adalah Ki Kandim. Sosok Ki Kandim dalam memimpin padukuhannya terkenal bijak, jujur, dan tegas dalam menyelesaikan suatu persoalan demi kelancaran serta keadilan. Sikap kepemimpinan Ki Kandim yang terpuji itu didengar oleh Sultan Cirebon, sehingga pada suatu waktu Ki Kandim diundang oleh Sultan Cirebon. Setelah Ki Kandim menghadap Sultan Cirebon menghaturkan sembah baktinya, kemudian Sultan mengangkat Ki Kandim menjadi keluarga keraton, dan seketika itu diberi tugas sebagai eksekutor bagi terpidana yang telah dijatuhi hukuman gantung dengan gelar Ki Judipati. Untuk melaksanakan tugasnya, Ki Judipati diberi sarana tiang gantungan dan seutas tambang jerat yang terbuat dari sutra. Tambang tersebut tidak akan menjerat leher terpidana jika kesalahannya tidak seberat hukuman yang telah dijatuhkan. Akan tetapi, jika kesalahan terpidana layak untuk dijatuhi hukuman gantung, maka tambang tersebut akan menjerat leher terpidana dengan sendirinya. Atas tugas dari Keraton Cirebon serta gelar yang baru yaitu Ki Judipati, maka Ki Kandim semakin terkenal di kalangan masyarakat dengan julukan Ki Judi, sehingga padukuhan yang dipimpinnya terkenal dengan sebutan Padukuhan Ki Judi, yang kemudian sebutan Ki Judi menjadi Kejuden. Perubahan sebutan yang semacam itu lazim bagi orang Cirebon, antara lain tempat para putri disebut Kaputren, wilayah tugas mantri polisi atau kementerian disebut Kemantren. Oleh sebab itulah, maka Padukuhan Ki Judipati disebut Padukuhan Kejuden, yang kemudian hari berkembang menjadi Desa Kejuden dalam wilayah Kecamatan Depok. Demikianlah cerita di balik nama Desa Kejuden versi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Barangkali ada cerita versi lain dari sumber yang berbeda, silahkan komen aja di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.